dan pasal 4 dengan tema pembaharuan dimulai dari keluarga. Pembaharuan Tuhan bagi GKI agar melalui pembaharuan yang Tuhan karuniakan atau anugerahkan bagi warga jemaat GKI menjadi bagian penting dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karunia dan anugerah Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang mendasari kita pada tanggal 1 Oktober hari ini. Dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6. Bahwa keluarga adalah dasar melalui pembaharuan. Merupakan nasihat bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan bagian firman Tuhan, setiap kita tentunya punya pengalaman dalam keluarga kita masing-masing. Dalam mendidik anak-anak, tetapi juga menciptakan keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Sebagaimana tadi kita dengar pujian dari ibu-ibu PW, keharmonisan yang dibangun dari keluarga, istri, suami, anak-anak, atau bapak dan mama, dan seisi keluarga masing-masing, status dalam keluarga dapat mewujudkan tindakan, perbuatan dengan segenap hati. Di lingkup keluarga inti, bila kualitas keluarga inti dalam menerapkan kasih yang dengan sepenuh hati dalam kehidupan hari lepas hari, dengan begitu indah dan hebat, maka setiap pribadi keluarga inti menerapkannya dipandang orang di luar suatu bagian yang luar biasa. Ketika anak itu hadir di tengah-tengah pergaulan, di sekolah, tetangga, di tempat dia bermain, dia sudah dibentuk dari dalam keluarga, memberikan suatu kualitas cermin hidup pribadi seseorang yang menggambarkan kualitas dari keluarga itu sendiri. Ayat 18 sampai ayat yang ke-23 ada 5 pesan bagi anggota keluarga. Ada 5 anggota keluarga inti untuk melakukan perbuatan dengan segenap hati. Oleh anggota keluarga yang pertama, yaitu nasihat bagi istri-istri. Tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18. Situasi dan kondisi. Terkadang istri-istri juga tidak tunduk kepada suami. Melawan suami. Kita belajar hari ini untuk sebagai istri harus tunduk. Tunduk itu bukan berarti takut, tapi menghormati, menghargai suami. Anggota keluarga yang kedua, suami-suami, kasihilah, artinya menunjukkan kasih, mengasihi, menyejukkan istrimu, jangan berlaku kasar. Artinya bersikap membenci atau berlaku kasar menjadikan hatinya menjadi pahit dengan kata-kata kita yang tidak menyenangkan. Dan bagian yang ketiga, anggota keluarga yang ketiga, anak-anak. Taatilah, artinya menaati, membuka diri kepada orang tuamu dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tidak ada rahasia yang kita sembunyikan kepada orang tua kita. Karena itulah yang indah, artinya yang menyenangkan, yang disenangi, yang memuaskan di dalam Tuhan.
Kalau kita sebagai anak-anak kita menyembunyikan sesuatu hal rahasia yang tidak bisa kita pecahkan dan kita tidak lagi memberitahukan kepada orang tua, tentu orang tua, bapak atau mama tidak akan tahu apa yang sedang kita pikirkan dan apa yang menjadi bagian pergumulan anak-anak. Anggota keluarga yang keempat yaitu bapak-bapak, janganlah sakiti hati, menyakiti hati, mengobarkan semangat anakmu supaya jangan tawar hatinya menjadi tawar hati. Kalau di kitab Amsal bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati dari anak-anak ini sudah tawar, tidak ada semangat dalam segala bidang, di bidang pendidikan, hobi dalam dunia olahraga, semuanya menjadi tawar, menjadi pahit, menjadi tidak enak dan tidak mengharumkan nama orang tua. Karena di dalam rumah tangga orang tuanya sendiri sering menyakiti hati anak-anak lewat perbuatan, tindakan, kata-kata yang menyakiti. Tetapi kita dinasehati oleh firman Tuhan hari ini sebagai bapak-bapak tapi ibu-ibu juga jangan kita sakiti hati dari anak-anak kita. Kita bawa mereka dalam doa, kita memberi semangat bagi anak-anak kita. Anggota keluarga yang kelima, hamba-hamba oleh orang lain yang ada karena diupahi dalam pekerjaan di dalam rumah tangga kita. Kita mempunyai pekerja-pekerja, entah itu yang membantu dalam rumah tangga atau yang kerja kebun atau yang jaga ternak. Orang ini kita juga harus hargai mereka, kita memberi upah kepada mereka dengan tulus hati, artinya dengan keikhlasan, kemurnian, memperlakukan mereka juga dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah, artinya bekerja, kerjakanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu, artinya dengan senang hati, dengan senang dalam tutur kata kita, dalam hidup, jiwa hati seperti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan Tuhan pun mengasihi kita. Di ayat yang ke-24 dan ke-25 ada perbedaan antara tuan dan hamba. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Menjadi hamba, mengabdi, Tuhan memandang orang. Jadi saudara dan saya bukan saja kita yang bekerja di gereja dianggap sebagai hamba Tuhan, pendeta, penatua, syamas, pengurus unsur-unsur di dalam jemaat. Tetapi kita di sini dibagi dalam perbedaan. Kristus adalah Tuhan dan saudara dan saya adalah hambanya. Ketaatan, ketulusan hati kita menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan itu bagian dari pasal 3. Dan bagian di pasal yang keempat ayat 1 sampai 6, kehidupan Tuhan yang patut. Siapapun yang menjadi Tuhan, kaedah dan perlu hidup Tuhan sudah digariskan, demikianlah antara lain. Berlaku adil, artinya dengan adil selayaknya sebagaimana mestinya dengan benar, dan berlaku jujur dengan keseimbangan atau keadilan. Bertekun dalam doa di tempat yang khusus kita berdoa, mendampingi, berdoa, melayani, di samping taat di saat berdoa, menyediakan waktu doa khusus kepada Tuhan, memakai banyak waktu di setiap saat kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bagian-bagian penting juga dalam hidup kita mengucap syukur, artinya terima kasih kepada Tuhan dalam pengucapan syukur kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, kadang mudah tetapi sulit dilakukan.
Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terkadang sebagai manusia, kita rasa yang bagus, yang baik-baik saja yang kita mau mengucap syukur. Tetapi yang tidak menyenangkan, kita tidak mau mengucap syukur. Tesalonika mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara mudah karena tanpa modal apapun, hanya lewat ucapan bibir saja. Namun kenyataan mengucap syukur adalah perkara yang sulit kita lakukan. Jangan dalam kondisi susah dan berbeban berat, kita sulit untuk melakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi mengucap syukur itu dalam segala hal, dalam segala sesuatu, berjalan baik dan normal, ataupun buruk keadaannya, kita harus tetap mengucap syukur. Kita sulit untuk mengucap syukur dengan segala apa yang kita hadapi. Kita kadang melupakan Tuhan. Jika kita terlilit dengan banyak segala situasi. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat, kita berdoa terus kepada Tuhan. Doa-doa kita seperti ban serep mobil yang kalau kempes terus kita ganti. Kita andalkan Tuhan, kita minta Tuhan berkati, minta berkat. Itu sebagai manusia yang kurang melakukan ucapan syukur kalau di saat-saat sulit baru mau ingat Tuhan. Sini firman bilang mengucap syukur dalam segala hal, baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya, kita tetap mengucap syukur. Jangan kita diperhadapkan dengan istri yang selalu mengomel, terus kita berdoa dia untuk, Tuhan bawa dia cepat sudah supaya saya ganti mama baru sudah. Atau bapak yang terkasih gaji bye-bye, istri bilang, Tuhan ambil dia sudah baru saya cari bapak baru 02 kah. Contoh-contoh ini sering berlaku dalam kehidupan kita karena pembacaan firman Tuhan minggu lalu tentang kitab Kidung Agung, ketika cinta mulai memudar itu kadang kita bosan, kita melupakan cinta kita lewat pacaran. Nah, kita diingatkan kembali kalau kemarin kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, mencintai bagaimana Salomo mengungkapkan keagungan kebaikan Tuhan. Dia mencintai perempuan yang bukan seiman, tetapi karena kasih cinta Tuhan, kita diingatkan kembali untuk menciptakan harmonis dalam keluarga kita. Kadang kalau terjadi KDRT, kita ke kantor polisi, kita bilang, aduh Pak Polisi, saya mau cerai dengan dia, saya tidak sanggup hidup dengan dia lagi. Karena kadar cinta sudah mulai mengurang. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk kita menciptakan harmonis, pembaharuan dimulai dari dalam keluarga. Suami, istri sama-sama menciptakan keharmonisan itu agar kita dalam hidup kita nilai dari kebaikan yang kita terapkan, kasih cinta Kristus itu anak-anak juga lihat. Dan mereka pun juga memperlakukan cinta yang dia pelajari dari bapa dan mamanya di rumah dan diterapkan di tempat di mana saja ia berada. Hal-hal yang baik atau yang buruk, firman Tuhan bilang begitu di kitab 1 Tesalonika. Keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka maupun duka adalah warna-warni dalam kehidupan manusia. Satu hal yang seharusnya kita menguatkan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu tetaplah mengucap syukur pada keadaan apapun. Mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Tuhan yang harus
kita taati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang mengucap syukur, kita juga belajar tentang doa. Artinya berdoa, mendoakan pemberitaan Injil, agar dalam kebenaran firman Tuhan, kita memberlakukan firman Tuhan itu dalam setiap tindakan dan hidup kita. Sebagai orang-orang ketebusan dari Tuhan Yesus, kita mencontohi teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hidup penuh dengan hikmat, artinya hidup dalam hikmat, hidup dalam ilmu, hidup dalam kepandaian. Hikmat, kepandaian itu milik Tuhan. Jadi jangan kita mengandalkan diri kita sendiri bahwa saya orang hebat, saya orang pintar, terus kita melupakan bahwa hikmat yang sesungguhnya itu milik Tuhan Allah. Pergunakanlah waktu yang ada, artinya ada waktu yang perlu kita duduk tekun dalam pergumulan kita, dalam doa kita. Kita memakai waktu semaksimal mungkin, karena hidup saudara dan saya itu singkat. Kita tidak tahu di mana waktu Tuhan akan memanggil pulang kita. Kalau tanggal kelahiran kita tahu. Kalau ada ibu hamil yang pergi periksa, pasti dokter bilang, ibu nanti bulan ini tanggal sekian ibu melahirkan. Kita tahu. Tapi tanggal kematian siapapun dia tidak akan pernah tahu. Karena itu merupakan rahasia Tuhan. Jadi semasa kita masih diperkenankan Tuhan, bernafas, sehat, kuat, dan berkarya dalam dunia ini, mari kita terus memberi waktu kita semaksimal mungkin dalam waktu hidup kita. Dalam ibadah-ibadah unsur, ibadah persekutuan di dalam jemaat, apalagi hari Minggu, harus kita rindu mencari Tuhan. Karena ibarat hidup kita itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai, digunakan atau tidak digunakan, tetap mencair dan akan habis. Terkadang dalam hidup kita, kalau dalam persekutuan, kita tidak sepakat, tidak sependapat, kita mulai undur dari persekutuan. Saya bilang, kamu jalan sudah, saya punya ide-ide, kamu terikut, jadi kamu jalan sudah. Manusia seperti ini bahaya. Karena apa? Itu tipe-tipe orang yang mudah putus asa. Punya persoalan sedikit dalam persekutuan, kasih naik lagi di Facebook. Supaya semua orang mau tahu. Punya masalah dengan suami, punya masalah dengan istri, kasih tahu lagi ke teman-teman yang lain, cerita lagi menjatuhkan. Padahal hidup sama-sama dalam rumah tangga. Kita dituntut hari ini untuk hidup harmonis, pembaharuan dibentuk dari dalam keluarga. Contoh kecil dalam keluarga. Kalau kita berkelimpahan berkat, kita ajar anak-anak kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan, kalau kita ajar anak-anak dengan uang persembahan yang 2.000, dia pikir kasih kepada Tuhan itu uang yang kecil-kecil. Yang besar itu pakai belanja di toko, pakai belanja pulsa dan lain-lain. Padahal pendidikan yang kita bentuk dari dalam keluarga, kita mengajar anak-anak kita memberi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk variasi. Di saat kita berkekurangan, di saat kita berkelimpahan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita beri kepada Tuhan yang terbaik. Kata-kata penuh kasih, artinya anugerah pemberian kemurahan hati, senang, menyenangkan keramahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu membentuk hidup keluarga kita menjadi harmonis, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kerinduan setiap keluarga untuk mencapai kualitas perilaku hidup standar seperti yang dijumpai dalam teks ini merupakan kerinduan semua keluarga Kristen, di mana lingkungan pelayanan GKI di tanah Papua. Karena itu pada bagian penerapan diberikan fokus pesan untuk kembali memperhatikan pesan sebagaimana di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, agar di atas dasar pesan firman Tuhan ini
GKI dan warga jemaat di jemaat Yahim. Kita pakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Firman bilang bagi bangsa-bangsa. Pesan dimaksudkan antara lain. Yang pertama, istri-istri yang diberi pendamping menjadi tulang rusuk kita yang sepadan. Menjadi bijaksana adalah istri-istri yang tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kedua, suami-suami yang bijaksana adalah yang mengasihi istrinya dengan segenap hati. Bukan yang dibilang suami-suami takut istri. Aduh, saya mau pergi sembahyang PKB tapi istri bilang jangan jadi. Saya tidak pergi sembahyang PKB. Masa mau cari Tuhan saja takut istri marah. Tidak, mudah-mudahan dalam jemaat Yahim tidak seperti begitu. Hal yang ketiga, anak-anak yang bijaksana adalah anak-anak yang mentaati orang tua dalam segala hal. Mentaati orang tua adalah menyenangkan dan menjadi model perilaku yang indah dari anak-anak. Sehingga anak-anak Kristen memuaskan, mengharumkan nama keluarga, disegani di dalam Tuhan. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, kita sering bilang, tolong beli bapak rokok dulu. Ini didikan yang sederhana saja. Terus kalau anak dia sudah umur SMP, SMA dia beli rokok, hisap jangan bapak marah. Karena bapak sudah didik dia dari kecil toh. Tolong beli bapak rokok dulu. Atau mari dan bapak join minum minuman keras. Itu kan kita sudah didik anak, tolong beli bapak punya anggur dulu. Itu hal-hal kecil yang kita sadar maupun tidak sengaja kita sudah mengajarkan. Di sini dibilang bahwa anak-anak Kristen menjadi model perilaku. Diterapkan dari dalam keluarga. Kita mengajarkan sesuatu yang baik, anak bertumbuh juga dalam lingkungan keadaan yang baik. Hal yang keempat, bapak-bapak yang bijaksana adalah tidak membuat anak-anaknya terluka dan disakiti. Tidak mengorbankan semangat anak-anaknya, melainkan mengorbankan semangatnya, mengajarkan sesuatu, menyemangati dia. Maka dia akan selalu membawa nama keluarga, membanggakan. Kalau kita menyakiti hati anak-anak kita. Sering dalam kehidupan hari lepas hari, antara anak ke sekolah itu mama yang antar. Bapak ada rapat, mama sudah yang antar. Kalau anaknya juara atau membanggakan orang tua, baru bapak yang tepuk dada, itu sapu anak. Tapi kalau anaknya membuat nama keluarga cemar atau bapak punya anak ada di kantor polisi karena ini. Pasti mama kok yang pergi sudah. Padahal anak itu dia pakai nama belakang itu bukan mama pun nama. Nama besar itu bapak yang pun nama. Tapi kalau ke sekolah pasti mama yang antar. Puji Tuhan kalau bapak-bapak di Yahim ini selalu antar dong punya anak. Itu satu hal kecil saja yang kita nilai bahwa memberi semangat kepada anak dan anak akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dengan jiwa besar, membanggakan keluarga karena selalu disemangati oleh Bapak dan Mama dalam keluarga, membawa mereka dalam doa, memberi semangat agar dalam pendidikan, dalam dunia olahraga mereka selalu menjadi yang terbaik. Hal yang kelima, hamba-hamba yang bijaksana adalah tulus, ikhlas, penuh keramahan dan kemurahan hati untuk mentaati sesama yaitu tuannya. Jadi kalau kita punya hamba-hamba pekerja, jangan kita tahan-tahan mereka punya upah atau gaji. Supaya mereka juga jangan tawar hati dengan kita. Mereka perlu datang minta kepada kita, ada kita kasih, jangan kita bilang tidak ada, kosong. Itu kita menyakiti mereka.
Untuk itu dari kebenaran firman Tuhan hari ini ada beberapa bagian nasihat dari kitab Kolose sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai suami istri, anak-anak, hamba-hamba, kita diingatkan untuk membaharui dimulai dari dalam keluarga, cermin hidup kita, mencontohi teladan dari Tuhan Yesus. Kebenaran, kebaikan Tuhan itu yang kita pakai dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.